Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazul Anwar. Hmm, akan menjelaskan materi bungkei-bungkei yang telah diajarkan oleh Yonto Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, minasan, kita langsung saja ke eh, bungkeinya atau target bungkei pada bungkei nomor 124 tentang naikei atau bentuk nai yang artinya tidak. Kemudian dilanjut dengan bungkei izu artinya sama tidak. Nani nani naide artinya tanpa. Nani nani zu ni artinya tanpa. Kemudian nani nani nashi ni artinya juga sama tanpa. Kemudian naide kudasai tolong jangan. Dan yang terakhir adalah nani nani ru atau kata kerja bentuk kamus ditambah na artinya dilarang atau jangan. Langsung saja kita buka pada buku praktis halaman nomor 6. Oke, minasan, di sini bentuk naike atau de. Nai artinya tidak ada. Dan jika pada perubahan kata kerja akan berartikan tidak. Nani maseng. Nah, arimas ini atau nai ya, minasan. Nai sama saja dengan arimas. Kemudian kita lihat di sini di tabel ada grup 1, grup 2 dan grup 3. Pada grup 1, nani mas atau bentuk masnya dihilangkan, huruf terakhirnya vokal I ke vokal A atau di kolom A. Berarti kasatana hama ya. Nah, setiap huruf huruf terakhirnya berupa vokal I maka dirubah ke kolom A semua. Seperti contoh di sini kaki mas menjadi kakak nai. Ai mas menjadi awa nai. Karena wa ini berada pada kolom A ya, minasan. Kemudian pada grup 2 masnya sama dihilangkan ditambah nai. Contohnya tabe mas menjadi tabe nai. Nah, kemudian nemas menjadi nenai. Pada grup 3 ini tidak beruturan, hanya shimas dan kimas. Shimas artinya menjadi shinai, kimas menjadi konai. Kemudian lanjut ke bentuk zu. Minasan, untuk nai di sini kita lihat pada buku catatan kata keterangan atau kata kerja nai. Nai artinya tidak ketika ditempel kata keterangan atau kata kerja. Kemudian nai juga berarti tidak, tapi tidak bisa langsung ditempel dengan des. Nah, di sini contohnya arimaseng menjadi nai artinya tidak ada. Nah, nai di sini bisa ditempel dengan des seperti contoh atsukunai. Tapi ini bentuk kasar ya, minasan. Yang bentuk sopannya adalah atsuku arimaseng. Kemudian minasan lanjut ke bungkai selanjutnya yaitu bentuk zu atau ni sama dengan nai. Pada perubahan kata kerja akan berartikan tidak. Di sini kita lihat pada grup 1 kata kerja masnya dihilangkan, huruf terakhir vokal I diubah ke menjadi A. Sama seperti perubahan nai ya, minasan. Jadi misalkan di perubahan nai kaki mas menjadi kaki nai, maka di perubahan zu kaki mas menjadi kakazu. Tinggal dirubah saja nainya. Aimas menjadi awazu, tabemas menjadi tabezu, nemas menjadi nezu, simas menjadi nezu, kimas menjadi kozu. Kemudian minasang, untuk kata bendanya perubahannya adalah kata benda nashi yang artinya tidak. Di sini contohnya benkyo
nashi, tidak belajar. Atau arimas di sini zu menjadi nashi. Kemudian minasang kita ke bungkei naide yang artinya tanpa ketika di posisi tengah. Contohnya benkyo naide, benkyo shinai de tesu to shimasu. Tidak belajar akan melakukan tes. Kemudian nani zu ni tanpa. Contohnya adalah di sini benkyo sezu ni tesu to shimasu. Tanpa belajar akan melakukan tes. Nah, ni di sini jika benkyo sezu ni tidak ada ni-nya di sini kita lihat artinya menjadi tidak. Kalau tidak ada ni berarti artinya menjadi tidak. Jika ada ni-nya sezu ni maka artinya tanpa. Tanpa belajar akan melakukan tes. Kemudian minasang kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Kata benda nashi ini tanpa, terus partikelnya ga-nya boleh dihilangkan seperti contoh di sini benkyo nashi ni tesu to shimasu, atau bisa juga benkyo ga nashi ni tesu to shimasu. Kemudian nani naide kudasai yang artinya tolong jangan. Biru wo nomanaide kudasai. Tolong jangan minum bir. Ketika kudasainya dihilangkan, maka artinya jangan saja. Berarti di sini biru wo nomanai de, jangan minum bir. Oke minasang, kita balik lagi ke bungkai naide karena ada keterangan yang belum disampaikan. Naide di sini kan posisinya di tengah ya minasang. Kalau misalkan posisinya berada di akhir kalimat, maka artinya tolong janganlah. Nah, seperti contohnya di sini tadi, naide kudasai. Ketika kudasainya dihilangkan, maka artinya menjadi jangan. Kemudian minasang lanjut ke nani nakereba narimaseng, atau nainya dihilangkan menjadi artinya menjadi harus. Nakereba narimaseng itu nai, asalnya nai kemudian ditambah kereba yang merupakan bake. Menjadi nai kereba narimaseng. Nai-nya dihilangkan menjadi i-nya dihilangkan menjadi nakereba narimaseng yang artinya harus. Contohnya di sini benkyo shinakereba narimaseng yang artinya harus belajar. Kemudian minasang kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Bungkai nomor 133. Nani naku tewa ikemaseng yang artinya harus. Di sini contohnya benkyo shinaku tewa ikemaseng yang artinya harus belajar. Kemudian lanjut ke bungkai selanjutnya. Nani naito ikemaseng yang artinya juga harus.
Contohnya, Benkyou shinai to ikemasen. Selanjutnya di sini adalah nani nakutemo ii desu, yang artinya tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Di sini contohnya tabe tabe nakutemo ii desu. Berarti artinya adalah tidak perlu makan atau tidak juga tidak apa-apa. Kembali lagi ke target bungke ya minasang. Di sini yang terakhir nani ru atau bentuk ciso ditambah na dilarang atau jangan. Ini merupakan bungke kinshi ya minasang. Bungke kinshi itu bentuknya adalah larangan. Seperti contoh, kita masukkan taberu sebagai kata kerjanya, kata kerja bentuk ciso, kamus. Kemudian ditambah na. Taberu na, jangan makan. Atau artinya dilarang makan. Kemudian kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Bungkai nomor 138, kata benda ketemu ga dekimas, yang artinya bisa. Kemudian dilanjut dengan kata kerja ru kotoga dekimas. Kata kerja bentuk kamus kotoga dekimas. Atau contohnya taberu kotoga dekimas, bisa bekerja. Bisa makan. Kemudian kata kerja koto des, kemudian artinya hobi. Kata kerja bentuk kamus, kata sifat i, kata sifat na, koto, no, ga, suki des, atau yang artinya suka. Kemudian kata kerja no yang artinya perihal. Kata kerja bentuk no artinya perihal. Kemudian kata kerja bentuk kamus, bentuk futsu, kamus, futsu biasa, bentuk rula. Kemudian bertemu maini artinya sebelum. Kata benda bertemu no maini artinya juga sebelum. Kemudian lamanya waktu ketika bertemu maini nani artinya yang lalu atau kurang. Kita buka contohnya pada atau penjelasannya dan contohnya pada halaman nomor 6. Kata benda ga dekimas yang artinya bisa. Contohnya pingpong ga dekimas yang artinya akan bisa pingpong. Selanjutnya bungkai nomor 139 jisokei ru koto ga dekimas, bisa, kata kerja bisa, kebiasaan. Di sini contohnya kanji o yomu koto ga dekimas, akan bisa membaca kanji. Selanjutnya jisokei ru koto ga ri koto des yang artinya hobi. Di sini contohnya watashi no shumi wa saka o suru koto des. Hobi saya bermain sepak bola. Kemudian bungkai selanjutnya adalah masih jisokei bentuk kamus ru koto ga suki des yang artinya suka atau kesukaan. Saka o suru koto ga suki des, suka bermain sepak bola. Kemudian menambahkan kata kerja ru, koto atau no. Contohnya saka o suru no ga suki des, suka bermain sepak bola. Bungkai selanjutnya masih jisokei
maini yang artinya sebelum. Kita lihat dulu minasang di catatan maini, bungkai maini. Kata kerja jiso, kata benda no, lama waktu atau satuan takaran lama waktu. Ketika kata kerja bertemu maini artinya sebelum. Kata benda pun ketika kata benda no maini, no mae artinya juga sebelum. Nah, untuk lama waktu ketika berhadapan dengan mae artinya yang lalu atau sebelumnya. Nah, lama waktu ini satuan takaran lama waktu tidak perlu partikel. Nah, ini kata kerja ataupun keterangan. Di sini saya berikan contohnya, tabe rumah ini TO araimas. Sebelum akan makan, mencuci tangan. Seng getsuma ini nihong ni kairimashita. Dua bulan yang lalu telah pulang Jepang atau telah pulang di Jepang. Kembali ke buku praktis minasang. Di sini ini sebelum yang bertemu kata kerja. Contohnya tabe rumah ini mizuo no mimas. Sebelum akan makan akan minum air. Nah, di sini contoh dari kata benda no maini yang artinya sebelum atau tadi bisa juga diartikan yang lalu atau sebelumnya. Contohnya, benkyo no maini oinori shimasu. Sebelum belajar akan berdoa. Bungkai selanjutnya adalah tentang ketidakpastian dengan kata tanya. Yang pertama, teori pertama adalah kata tanya kak, kemudian kata keterangan. Nah, kak di sini harus ada gimongshi ya minasang sebelumnya. Kata tanya dulu baru kak. Seperti di sini contohnya kekongshi kiwa ichu hirakareru ka shirimasen. Pesta pernikahan kapan dibuka? Shirimasen, tidak tahu. Teori yang kedua adalah nanani kadoka, kemudian kata keterangan. Kadoka di sini artinya atau tidaknya. Kita lihat contohnya pada buku praktis sama. Di sini futsuke, kata kerja futsu, kemudian ka, kemudian keterangan, artinya ketidakpastian dengan kata tanya. Kata sifat i diikutkan, kata sifat nanya dihilangkan, kemudian kata benda. Di sini contohnya gaga nanji ni haji maruka wakarimasen. Filmnya akan dimulai jam berapa? Wakarimasen, tidak tahu. Sama di sini juga futsuke ka keterangan ketidakpastian dengan kata tanya. Gaga nanji ni gaga nanji ni hajimata ka wakarimasen. Filmnya telah dimulai jam berapa? Tidak tahu. Kemudian minasang lanjut ke target bungkai selanjutnya. Kemudian minasang pada bungkai 148 juga dijelaskan futsuke kadoka, keterangan atau ketidakpastian tanpa kata tanya, yang artinya atau tidaknya. Di sini contohnya adalah sensei wa kyoshitsu ni iru kadoka shirimasen.
guru ada atau tidaknya di kelas tidak tahu. Kemudian futsuke kadoka, keterangan ketidakpastian tanpa kata tanya yang artinya sama atau tidaknya. Sensei wa Yoshitsu ni ita kadoka shirimasen. Lanjut minasang ke bungke selanjutnya tentang bentuk ajakan atau niat atau bungke ikoke yang artinya ayo atau konteks penawaran. Pada grup 1, perubahan bentuk ikoke adalah kata kerja mas, masnya dihilangkan huruf vokal i atau huruf terakhir berupa huruf i diubah ke vokal o kemudian ditambah u. Contohnya, kaki mas menjadi kako, ayo menulis, atau aimas menjadi au, au, ao. Artinya ayo bertemu. Kemudian pada grup 2, kata kerja mas, masnya dihilangkan ditambah yo. Contohnya, tabe, tabe mas menjadi tabe yo. Artinya ayo makan. Nemas, neo, ayo tidur. Kemudian pada grup 3, ketidakberaturan, shimas menjadi shio. Kimas menjadi koyo. Kemudian di sini ikoke bentuk ajakan bertemu to omoteimasu atau to omou artinya bermaksud atau berpikir. Di sini contohnya adalah koen iko to omoteimasu. Saya akan bermaksud pergi ke taman. Kemudian bentuk nani ta ita omote imas atau to omou bermaksud ingin. Contohnya koen ikitai to omote imas yang artinya bermaksud ingin pergi ke taman. Atau saya berpikir ingin pergi ke taman. Kemudian jisoke bentuk positif atau nai bentuk negatif, sumori yang artinya bermaksud atau biasanya diartikan sebagai rencana. Sumori bermaksud. Koen iku sumori des. Bermaksud pergi ke taman. Kemudian jisoke bentuk positif atau nai bentuk negatif, yote artinya rencana. Koen iku yotei des, berencana pergi ke taman. Kemudian yang terakhir adalah kata benda no yote, artinya berencana. Contohnya, benkyo no yote, artinya jadwal belajar. Kemudian minasang, bungkai terakhirnya adalah nani to pengulangan untuk pribadi atau orang lain. Teori pertama, kata kerja bentuk jiso, kemudian kata sifat i, kata sifat na atau kata benda, kemudian tak atau da. Kata sifat na, kata sifat atau kata benda da. Kemudian ada kutipan. Kutipan yang diterjemahkan secara asli atau sebenarnya. Catatan, isi dari to pengulangan saya atau orang lain diterjemahkan di akhir. Kita lihat contohnya pada buku praktis. Kemudian minasang, di sini ada bungkai to pengulangan kata kerja atau kata keterangan yang artinya me titik versi normal yang kemudian di.
Kemudian juga ada to yomimas, membaca atau dibaca. Kemudian ada to imas yang artinya mengatakan, berkata, dikatakan, atau katanya. Kemudian ada to ite, menyebutkan, disebutkan, menamakan, atau dinamakan, atau bernama. To moushimas. Ini bentuk versi bentuk sopan dari nama. Kemudian ada datte, kata kerja datte, yang artinya kan, katanya, atau ya kan, biasanya disebutkan untuk alasan atau di awal kalimat biasanya. Minasan, itu saja yang bisa saya jelaskan. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.